pusat perbelanjaan, terlihat jumlah pengunjung yang berada di eskalator menuju lantai 2, ternyata sama dengan jumlah pengunjung yang berada di eskalator menuju lantai 1. Dengan demikian, jumlah pertambahan pengunjung di lantai 1 dan lantai 2 adalah sama, atau dapat dikatakan setimbang. Dengan memanfaatkan analogi tersebut, kita akan mencoba untuk memahami kesetimbangan dinamis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa selama reaksi kimia akan terjadi pengurangan reaksi dan penambahan produk seiring berjalannya waktu reaksi. Namun, apakah banyaknya jumlah produk yang dihasilkan selalu setimbang dengan banyaknya jumlah reaksi yang digunakan? Untuk memahaminya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Amonia dengan rumus kimia NH3 adalah senyawa kimia yang banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan pupuk, resin, mesiu, dan senyawa nitrogen lainnya. Sintetis amonia dalam skala industri umumnya dilakukan dengan menggunakan reaksi Haber. Reaksi ini dikembangkan oleh ilmuwan Jerman bernama Fritz Haber dan Carl Bosch. Mereka mengembangkan reaksi pembentukan amonia yang berlangsung pada suhu tinggi, yaitu hingga 500 derajat Celcius, dan melibatkan katalis besi. Reaksi pembentukan amonia menggunakan cara Haber ini diakui lebih efisien dan cepat daripada pembentukan amonia pada suhu ruang. Karena penemuan ini, Haber mendapatkan penghargaan Nobel Kimia pada tahun 1918. Adapun persamaan reaksi amonia secara umum adalah sebagai berikut. Dari persamaan reaksi tersebut, tampak bahwa 1 mol gas nitrogen bereaksi dengan 3 mol gas hidrogen dan menghasilkan 2 mol gas amonia. Akan tetapi, reaksi dengan hasil seperti ini tidak pernah terbentuk karena produk gas amonia yang dihasilkan selalu kurang dari 2 mol. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi pembentukan gas amonia tersebut berlangsung tidak tuntas, karena berhenti setelah sebagian gas nitrogen dan gas hidrogen bereaksi serta produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan perkiraan persamaan reaksi kimia. Selain itu, akan ditemukan sisa gas nitrogen dan gas hidrogen pada akhir reaksi. Dengan demikian, pada akhir reaksi akan diperoleh campuran senyawa yang terdiri atas gas nitrogen, gas hidrogen, dan amonia. Keadaan seperti ini kemudian dikenal sebagai keadaan setimbang. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa reaksi setimbang adalah keadaan saat reaksi dan produk ada secara bersama-sama, tetapi keduanya tidak mengalami perubahan yang dapat diamati. Dengan kata lain, campurannya mengandung bereaksi, tetapi bereaksi tersebut seolah-olah berhenti bereaksi. Kata seolah-olah ini digunakan karena secara makroskopis tidak ada lagi perubahan yang terjadi. Namun, pada kenyataannya, reaksi tetap berlangsung pada tingkat mikroskopis. Keadaan setimbang seperti ini disebut kesetimbangan dinamis. Reaksi kimia yang dapat mengalami kesetimbangan dinamis adalah reaksi kimia bolak-balik atau reversible yang terjadi pada sistem tertutup.
Reaksi kimia bolak-balik merupakan reaksi kimia yang banyak terjadi pada skala industri. Contohnya seperti pada reaksi pembentukan amonia dengan cara Haber sebagai berikut. Reaksi bolak-balik atau reversible umumnya ditandai dengan dua anak panah ke kanan dan ke kiri. Tanda bolak-balik ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh reaksi antar pereaksinya dapat diperoleh kembali dalam bentuk pereaksinya masing-masing. Oleh karena itu, reaksi ini akan terjadi secara bolak-balik dan berlangsung terus-menerus. Sementara itu, sebagian besar reaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah reaksi tak bolak-balik atau disebut irreversible. Contohnya, reaksi pembakaran kayu. Kayu yang telah dibakar tidak dapat diubah kembali menjadi kayu. Reaksi tak bolak-balik hanya disimbolkan dengan satu anak panah yang menuju ke arah kanan. Setelah pereaksi saling bereaksi, produk yang terbentuk melalui reaksi ini tidak akan menghasilkan pereaksi kembali. Reaksi ini adalah reaksi yang berkesudahan. Artinya, setelah pereaksi habis bereaksi secara stoikiometrik, reaksi tersebut akan berhenti sehingga tidak berlangsung secara terus-menerus. Untuk lebih memahami reaksi bolak-balik atau reversible, perhatikan reaksi yang terjadi antara timbal sulfat dan kalium iodida sebagai berikut. Ketika timbal sulfat direaksikan dengan larutan kalium iodida, akan terbentuk endapan kuning yang menunjukkan terbentuknya timbal iodida dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Makin banyak kalium iodida yang ditambahkan ke dalam timbal sulfat, makin banyak endapan kuning timbal iodida yang dihasilkan. Selain timbal iodida, reaksi ini juga menghasilkan larutan kalium sulfat. Apabila larutan kalium sulfat yang terbentuk makin banyak, endapan kuning dari timbal iodida akan berubah menjadi timbal sulfat dan kalium iodida. Adapun persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Hal ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah reaksi bolak-balik atau reversible, sehingga persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Setelah memahami definisi dari reaksi setimbang, kalian pasti bertanya-tanya, kapankah suatu reaksi mencapai keadaan setimbang? Bagaimana kita mengetahui kesetimbangan dari suatu reaksi telah tercapai? Untuk memahaminya, perhatikan contoh reaksi pembentukan amonia sebagai berikut. Seperti yang telah dijelaskan pada awal pembahasan, reaksi pembentukan amonia dalam skala industri umumnya menggunakan reaksi Haber. Oleh karena itu, reaksinya berupa gas hidrogen dan gas nitrogen yang akan direaksikan pada suhu tinggi sekitar 500 derajat Celcius, serta menggunakan katalis besi. Reaksi ini umumnya dilakukan di ruang tertutup seperti di dalam reaktor. Jika 1 mol gas nitrogen direaksikan dengan 3 mol gas hidrogen, pada awalnya hanya akan terbentuk gas amonia.
Akan tetapi, karena reaksi pembentukan amonia bersifat reversible, gas amonia yang terbentuk dapat berubah menjadi pereaksinya, yaitu gas hidrogen dan gas nitrogen. Dengan demikian, persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Karena reaksi ini terjadi secara bersama-sama atau simultan, persamaan reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Laju reaksi pembentukan amonia atau laju reaksi maju yang dapat kita sebut sebagai R1 bergantung pada konsentrasi gas nitrogen dan gas hidrogen. Sementara itu, laju reaksi pembentukan gas nitrogen dan gas hidrogen atau laju reaksi mundur yang dapat kita sebut sebagai R2 bergantung pada konsentrasi gas amonia. Pada awal reaksi, R1 memiliki nilai maksimum, sedangkan R2 sama dengan 0, karena belum ada produk amonia yang terbentuk. Seiring berjalannya waktu, konsentrasi gas nitrogen dan gas hidrogen akan berkurang, sehingga nilai R1 makin berkurang. Pada saat yang sama, jumlah produk gas amonia yang dihasilkan akan makin besar, sehingga R2 juga makin besar. Selanjutnya, pada suatu saat, laju reaksi R1 akan sama dengan laju reaksi R2 yang dituliskan secara matematis sebagai R1 sama dengan R2. Jika keadaan ini tercapai, hal ini berarti tidak ada pengurangan konsentrasi pereaksi dan tidak ada penambahan pembentukan produk. Dengan kata lain, jumlah dari pereaksi dan produk tidak mengalami perubahan terhadap waktu. Hal ini mengakibatkan tidak ada lagi perubahan yang dapat diamati secara makroskopis. Akan tetapi, secara mikroskopis, reaksi antara pereaksi dan produk tetap berjalan, sehingga reaksi dapat dikatakan seolah-olah berhenti. Keadaan seperti inilah yang disebut sebagai keadaan kesetimbangan dinamis. Grafik di sebelah kiri menunjukkan perubahan konsentrasi pereaksi, yaitu gas nitrogen, gas hidrogen, dan produk amonia menuju keadaan setimbang. Sedangkan grafik di sebelah kanan menunjukkan perubahan laju reaksi bolak-balik pembentukan amonia terhadap waktu. Cepat lambatnya suatu reaksi untuk mencapai kesetimbangan sangat bergantung pada laju reaksinya. Makin besar laju reaksi, makin cepat reaksi mencapai kesetimbangan. Pada reaksi pembentukan amonia dengan cara Haber, dibutuhkan waktu berhari-hari untuk mencapai kesetimbangan, walaupun suhu reaksi yang digunakan sudah cukup tinggi. Kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan dari suatu reaksi kimia yang fase pereaksi dan produknya sama dapat disebut kesetimbangan homogen. Contohnya, reaksi pembentukan amonia yang pereaksi dan produknya berada dalam fase gas. Sementara itu, kesetimbangan reaksi yang pereaksi dan produknya memiliki fase yang berbeda disebut kesetimbangan heterogen. Contohnya, reaksi pembentukan timbal iodida
yang bereaksi dan produknya ada yang berada dalam fasa padatan atau solid, dan ada juga yang berada dalam fasa larutan berair atau aqueous. Kesetimbangan disosiasi. Jika suatu zat mengalami peruraian atau disosiasi di ruang tertutup, reaksi disosiasinya akan mencapai kesetimbangan sehingga dapat disebut kesetimbangan disosiasi. Contohnya, kesetimbangan disosiasi dari gas belerang trioksida yang menghasilkan gas belerang dioksida dan gas oksigen dengan persamaan reaksi kesetimbangannya sebagai berikut. Pada keadaan awal, hanya terdapat molekul belerang trioksida. Akan tetapi, ketika molekul belerang trioksida mulai dipanaskan, sebagian molekul belerang trioksida akan mengalami peruraian menjadi belerang dioksida dan gas oksigen. Besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi alfa yang dihitung dengan cara sebagai berikut. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, keadaan setimbang adalah keadaan saat bereaksi dan produk ditemukan secara bersama-sama. Kedua, kesetimbangan dinamis adalah campuran yang mengandung reaksi dan produk, tetapi tidak terjadi perubahan yang dapat diamati karena reaksi antar bereaksi seolah-olah berhenti. Ketiga, reaksi kimia yang dapat mengalami kesetimbangan dinamis adalah reaksi kimia bolak-balik yang terjadi pada sistem tertutup. Keempat, keadaan setimbang dari suatu reaksi terjadi ketika laju reaksi maju atau R1 sama dengan laju reaksi mundur atau R2. Kelima, cepat lambatnya suatu reaksi mencapai kesetimbangan sangat bergantung pada laju reaksinya. Makin besar laju reaksi, makin cepat reaksi mencapai kesetimbangan. Keenam, kesetimbangan dari suatu reaksi kimia yang fasa reaksi dan produknya sama dapat disebut kesetimbangan homogen. Ketujuh, kesetimbangan dari suatu reaksi kimia yang fasa reaksi dan produknya berbeda disebut kesetimbangan heterogen. Kedelapan, jika suatu zat mengalami peruraian atau disosiasi di ruang tertutup, reaksi disosiasinya akan mencapai kesetimbangan sehingga dapat disebut kesetimbangan disosiasi. Kesembilan, besarnya fraksi zat yang terdisosiasi dinyatakan dengan derajat disosiasi alfa yang dihitung dengan cara sebagai berikut.